Shalom saudara sekalian, selamat datang di ibadah bahasa Indonesia dari Covenant City Church. Kami sangat senang menyambut setiap saudara yang mengikuti ibadah ini dimanapun saudara berada. Hari ini kita kembali beribadah kepada Allah kita, Allah Tritunggal yang telah memilih dan memanggil kita menjadi umatnya. Saudara, seluruh rangkaian liturgi ibadah yang kita lakukan setiap minggu ini adalah sebuah gambaran dari kisah agung karya penebusan Allah bagi umat manusia. Sehingga dengan mengikutinya kita diingatkan kembali akan kisah tersebut yang tak lain adalah kisah kasih anugerah Allah bagi setiap kita orang-orang berdosa. Karena itu mari dengan sukacita dan rasa hormat kita datang menghadap Allah di dalam ibadah ini dan menyembah Dia, Kristus Sang Juru Selamat kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh kembali beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Kiranya Tuhan yang akan memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir dan melalui seluruh liturgi yang kami lakukan. Kami diingatkan kembali akan berita Injil itu, akan Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kami semua. Kami persembahkan ibadah ini kepada Allah kami, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat panggilan ibadah kita hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan, mari kita membacanya bersama-sama. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta
Blessed Trinity. Saudara, setiap kita hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan perubahan. Pemerintah-pemerintah, kerajaan-kerajaan, sejarah bangsa-bangsa, semuanya tak ada yang luput dari perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, dalam ayat panggilan ibadah tadi, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa kita telah menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya, berbeda dari kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia ini, kerajaan yang kita terima tersebut yang berasal dari sorga adalah kerajaan yang begitu kokoh sehingga tak mungkin tergoncangkan oleh apapun juga. Kerajaan ini telah hadir di dalam dunia saat ini, namun belum dalam seluruh kepenuhannya. Kita yang telah menerima kerajaan ini dituntut untuk beribadah kepada raja dari kerajaan tersebut, yaitu Allah itu sendiri. Nah, saudara sekalian, ironisnya, walaupun kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan dari surga itu, kita masih sering hidup dengan nilai-nilai dan cara hidup yang berasal dari kerajaan dunia ini. Mengapa demikian? Karena bentuk kehidupan dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh kerajaan dunia ini kadang terlihat lebih memikat hati kita yang masih tercemar oleh dosa ini dibandingkan dengan kehidupan yang ditawarkan oleh kerajaan Allah. Kita terkadang hidup dengan dua standar, kadang dengan standar kerajaan sorga, kadang dengan standar kerajaan dunia. Kadang hidup mengikuti hukum-hukum Allah, kadang kita hidup mengikuti jalan-jalan dunia ini. Karena itu saudara sekalian, mari sekali lagi kita datang kepada Allah, mengakui betapa masih seringnya kita tergelincir mengejar hal-hal yang sifatnya sementara dari kerajaan dunia ini dan mengabaikan hal-hal yang sifatnya kekal dari kerajaan yang tak tergoncangkan tersebut. Serta kita memohon anugerahnya sehingga kecenderungan hati kita dan pandangan kita bisa diarahkan Allah kembali kepada hal-hal yang bernilai kekal. Sebelumnya kita akan membaca sama-sama ayat pengakuan dosa kita yang terambil dari surat Efesus pasal yang kedua ayat 2-3. Mari kita sama-sama membaca ayat ini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Mari kita masuk di dalam doa saat teduh untuk pengakuan dosa kita. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengakui betapa sering hati kami menjauh daripadamu, betapa sering pandangan kami arahkan bukan kepada Tuhan, bukan kepada kerajaan-Mu, namun kepada hal-hal yang sementara dan fana dari dunia ini, yang berasal dari kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Betapa kami sering hidup dalam dua standar, walaupun kami tahu mana yang baik, namun kami masih melakukan hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kami mengakui dan kami memohon kiranya Tuhan mengampuni kami dan memberikan kekuatan, anugerah-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa menghidupi kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Kerajaan yang dari surga di mana Kristus sendiri adalah rajanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selama kita masih mengenakan tubuh yang memiliki natur dosa ini, akan selalu terjadi tarik-menarik antara keinginan kita untuk mentaati Allah di satu sisi dengan kedagingan kita yang ingin hidup menurut cara dan keinginan kita sendiri. Satu kebenaran yang sangat penting terkait hal ini, bahwa di dalam kesungguhan kita untuk benar-benar hidup mentaati Allah, ingatlah bahwa ketaatan kita sehebat apapun itu juga tidak akan dapat membeli keselamatan kita. Kita bisa mendapatkan keselamatan ini hanya karena Allah menganugerahkannya kepada kita. Inilah berita Injil itu yang akan saya bacakan
dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 sebagai sebuah berita anugerah bagi kita semua. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berita Injil ini. Kami menyadari bahwa kalau kami bisa menerima keselamatan, itu bukan karena hebat kami, itu bukan karena ketaatan kami, bukan karena usaha kami. Karena sehebat apapun kami berusaha, kami tetap adalah orang-orang berdosa yang harusnya dimurkai oleh Allah. Kami bersyukur karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kami, sehingga kami bisa memperoleh keselamatan hanya oleh karena anugerah-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci
jika nanti lidahku tak lagi bergerak, tetap ku puji kuasa-Mu di sorga-Mu kelak, di sorga-Mu kelak, di sorga-Mu kelak. Tetap ku puji kuasa-Mu di sorga-Mu kelak. Pernyataan iman diambil dari Katekismus Singkat Westminster, pertanyaan nomor 26 dan 28. Saya akan membacakan pertanyaannya dan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membaca jawabannya bersama-sama dengan saya. Pertanyaan nomor 26. Bagaimana Kristus melaksanakan jabatannya sebagai Raja? Kristus melaksanakan jabatannya sebagai Raja dengan menaklukkan kita kepada dirinya, memerintah serta melindungi kita, dan mengekang serta menaklukkan semua musuhnya maupun musuh kita. Pertanyaan nomor 28. Mencakup apa sajakah pemuliaan Kristus? Pemuliaan Kristus mencakup kebangkitannya dari kematian pada hari ketiga, kenaikannya ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kedatangannya untuk menghakimi dunia ini pada akhir zaman. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Kita memberikan persembahan adalah bagian dari memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita memberi dengan sebuah kesadaran bahwa seluruh yang kita miliki ini bukan hanya nafas hidup yang membuat kita bisa bernafas sampai hari ini, tapi seluruh harta benda yang kita miliki itu sebenarnya adalah milik Tuhan. Kita hanyalah pengelola dari setiap berkat yang Dia berikan kepada kita. Karena itu, bagi setiap saudara yang merupakan member atau anggota dari Covenant City Church, adalah tugas dan sukacita bagi setiap kita untuk dengan setia memberikan persembahan dan mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Nah, bagi saudara yang bukan merupakan member atau anggota dari Covenant City Church, kami menghimbau saudara agar juga dengan setia memberikan persembahan saudara ke gereja di mana saudara berada sebagai bentuk dukungan saudara bagi pekerjaan Tuhan di gereja tersebut. Saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera atau berbagai jalur lain yang ada di layar saudara. Mari kita akan sama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Di setiap musim kehidupan yang Kau izinkan terjadi, kami boleh melaluinya dan sampai hari ini kami boleh ada dengan keberadaan kami. Ini karena pemeliharaan Tuhan yang begitu baik atas hidup kami semua. Dan kami bersyukur untuk seluruh berkat yang Tuhan sudah berikan. Dan biarlah Tuhan setiap persembahan yang kami berikan ini sebagai bagian dari ucapan syukur kami, sekaligus sebagai bentuk kami sadar tanggung jawab kami untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil-Mu kepada seluruh dunia ini. Ya Bapa, saat ini kami juga secara khusus kami membawa doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih atas kondisi di negara kami, di kota kami Jakarta, dan negara kami Indonesia secara keseluruhan, di mana kami boleh melihat terjadi pengendalian atas penyebaran kasus COVID-19 yang begitu baik hari demi hari. Kami bersyukur karena kami percaya ini semua adalah karena Tuhan yang menolong, memakai setiap aparat pemerintah, tenaga kesehatan maupun seluruh anggota masyarakat menjadi sarana untuk kami bisa menanggulangi pandemi ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan akan terus beranugerah, menolong sehingga kondisi yang sudah baik ini akan terus membaik sampai kami bisa hidup kembali secara normal seperti sebelum ada pandemi ini dan melakukan aktivitas kami sehari-hari seperti biasanya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk rencana pembukaan gereja kami di dalam bahasa Indonesia di bulan Desember nanti. Kami mohon Tuhan juga akan menolong supaya kondisi di Jakarta tetap kondusif terkait dengan pengendalian pandemi ini. Dan Tuhan tolong dalam seluruh persiapan yang sedang kami lakukan sehingga pada waktunya kami akan bisa memulai
ibadah bahasa Indonesia ini secara onsite dan sungguh kami bisa bersama-sama berkumpul menyembah Tuhan di gedung gereja dengan seluruh orang-orang percaya lain yang ada di Jakarta ini. Ya Bapa, kami juga saat ini berdoa mau serahkan setiap pergumulan dari anak-anak-Mu dalam segala macam pergumulan yang mereka hadapi, baik pergumulan masalah sakit, penyakit, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah usaha, bisnis dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan, dan melalui setiap pergumulan itu setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami akan boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi, menyadari apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk kehidupan kerohanian setiap kami di tengah-tengah kondisi pandemi ini, di mana sudah 1,5 tahun lebih kami tidak berkumpul bersama-sama beribadah di gedung gereja. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami semua tetap memiliki satu kehidupan kerohanian yang terpelihara, yang tetap kami menjaga relasi kami, setiap pribadi kami dengan Tuhan dalam kehidupan rohani kami pribadi maupun bersama-sama sebagai gereja-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua kebaikan, berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami semua, dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita ada 2 pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu ibadah sore kita berikutnya akan diadakan pada tanggal 7 November 2021. Artinya 3 minggu dari sekarang. Mengapa 3 minggu? Karena bulan Oktober ini kita memiliki 5 hari minggu. Sehingga kita akan bertemu lagi 3 minggu dari sekarang. Dan seperti biasa setiap kali ibadah kami melakukan nobar. Bagi saudara-saudara yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang komunitas ini, ingin mengikuti nobar ini, silahkan saudara bisa menghubungi saudara Jeki ataupun saudara Davin yang nomornya tertera di layar saudara, atau menghubungi community group leader saudara masing-masing. Itu pengumuman yang pertama. Nah, pengumuman yang kedua ini mungkin yang saudara paling tunggu-tunggu, yaitu pengumuman tentang kapan kita akan memulai ibadah bahasa Indonesia secara onsite berkumpul di gedung gereja. Nah, puji Tuhan saudara sekalian, kita melihat kondisi yang sudah sangat membaik, terus membaik di kota kita ini, sehingga seperti saudara tahu, seperti sudah diumumkan di dalam ibadah bahasa Inggris, bahwa gereja kita akan kembali melakukan ibadah secara onsite yang dalam bahasa Inggris di bulan November nanti. Nah, kita ibadah bahasa Indonesia akan segera menyusul, yaitu kita akan mulai ibadah kita secara onsite di bulan Desember, 1 bulan setelah ibadah bahasa Inggris ini memulai. Nah, jadi saudara sekalian, harap bersabar. Mungkin sekitar 3 kali lagi kita beribadah secara online seperti saat ini. Nah, setelah itu kita akan ibadah berkumpul di gedung gereja dan dukung terus di dalam doa supaya rencana ini bisa berjalan sesuai dengan planning kita. Dan saudara sekalian, selain itu nanti tepatnya di minggu ketiga Desember, tanggal 19 Desember, kita akan memulai ibadah secara onsite. Nah, setelah nanti kita memulai ibadah onsite ini, ibadah kita akan kita lakukan setiap hari Minggu. Jadi bukan lagi hanya minggu pertama dan minggu ketiga seperti sekarang ini, tapi akan setiap minggunya, seperti ibadah di gereja-gereja pada umumnya. Jadi saya percaya setiap kita sangat menantikan waktu ini. Dan saudara sekalian, untuk pengumuman lanjutan terkait dengan hal ini, seperti mungkin saudara menanyakan bagaimana saudara bisa hadir di dalam ibadah nanti secara onsite, bagaimana protokolnya dan lain-lain, itu akan diinformasikan selanjutnya pada pengumuman di ibadah sore berikutnya. Jadi saudara tunggu pengumuman itu dan doakan terus supaya kita bisa segera memulai ibadah secara onsite ini.
Itu saja pengumuman hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami sebentar akan kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kami adalah orang-orang berdosa yang kami perlu kembali ditegur, diajar, dan dididik oleh kebenaran firman Tuhan saja. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu David yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, supaya setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibir mulutnya adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tolong setiap kami yang mendengarnya, berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar, hati dan telinga seorang murid yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Afrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Adma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer beserta raja-raja yang bersama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Enim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El-Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu, baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin, kepunyaan Mamre, orang Amore itu, saudara Eskol dan Amer, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, Engkaulah Raja kami yang hidup. Engkaulah Tuhan yang empunya dunia ini, dan Engkaulah Tuhan Raja atas kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, patutnya Tuhan untuk hidup, untuk memuliakan dan menyembah-Mu sebagai Raja kami yang hidup. Tetapi Tuhan, seringkali di dalam dunia yang penuh kecemaran ini,
Kami lebih melihat hal-hal lain sebagai Raja kami ketimbang diri-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biar melalui firman-Mu pada hari ini, Kau kembali mengingatkan kami. Biar Roh-Mu yang kudus bekerja, mengingatkan, menegur, mengubahkan hati kami Tuhan. Dan melihat-Mu kembali Tuhan sebagai Raja dan penyelamat kami satu-satunya yang hidup. Yang telah membawa kami dari belenggu dosa kepada kehidupan yang kekal senantiasa. Berbicaralah Tuhan pada kami melalui firman hari ini. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu kampanye di Amerika Serikat pada akhir tahun 60-an sampai pertengahan tahun 70-an yang terkenal dengan slogan Make Love Not War. Kampanye ini disuarakan oleh orang-orang Amerika, khususnya kaum muda, yang pada saat itu jenuh mendengar peperangan yang tidak ada hentinya terus-menerus. Terutama di abad 20 adalah abad di mana penuh dengan peperangan besar di dunia ini. Katakan saja ada 2 perang dunia besar di awal abad 20 yang meluluhlantahkan banyak sekali kota-kota dan korban jiwa. Tidak hanya sampai di situ aja saudara sekalian. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, di daerah-daerah tertentu di dunia ini banyak terjadi peperangan. Sebut saja ada perang-perang seperti Perang Korea, Perang Vietnam yang memerangi ideologi. Dan juga ada perang-perang kemerdekaan seperti misalnya juga di Indonesia. Tahukah saudara di Indonesia dari tahun 1940 sampai tahun 1950 itu banyak sekali terjadi perang-perang besar di daerah-daerah di Indonesia. Dan saudara, kondisi perang adalah kondisi yang pastinya tidak mengenakan. Kita mungkin saat ini tidak mengalami kondisi di mana kita ada di tengah-tengah peperangan. Tapi saudara, saya pernah mendengar cerita dari nenek saya yang dulu sempat mengalami zaman penjajahan di tahun 1940-an. Dia berkata pada waktu itu, hidupnya sama sekali tidak tentram. Karena sewaktu-waktu mereka itu harus lari ke hutan kalau misalnya pasukan penjajah pada saat itu hendak menyerbu desa mereka. Dan kondisi seperti ini menjadi kondisi yang membuat kehidupan kita sangat tidak tenang, sangat tidak damai, dan membuat kehidupan kita itu selalu dipengaruhi oleh ketakutan yang besar. Dan inilah saudara yang terjadi di dalam perikop yang baru saja kita baca di Kejadian 14 ayat 1 sampai 16. Sebagai catatan saudara, ini adalah pertama kali peristiwa perang dicatat di dalam Alkitab, yaitu di Kejadian 14 ini. Memang saudara, perikop ini adalah perikop yang seringkali banyak dari kita yang lewatkan atau juga kita lupa ada peristiwa seperti ini. Saya saja minggu ini banyak bertemu dengan beberapa orang-orang di gereja kita, dan waktu saya cerita saya mau khotbah dari perikop ini, mereka hampir semuanya tidak familiar saudara dengan cerita di dalam perikop ini. Dan Kejadian 14 ini sebenarnya menunjukkan perikop tentang apa yang terjadi pada saat Abraham itu diam di tanah Kanaan pada waktu itu. Dan pada saat itu terjadi perang yang sangat besar di tempat Abraham tinggal atau di daerah tempat Abraham tinggal pada saat itu. Nah saudara, nggak seperti biasanya. Kalau biasanya saya langsung mau kasih 3 poin. Kali ini saya mau menceritakan dulu latar belakang dari peperangan yang terjadi di Kejadian 14 ini. Dan nanti setelah itu baru kita akan masuk kepada poin-poin khotbah kita. Jadi saudara, sabar sedikit untuk masuk ke poinnya. Dan saya tetap undang saudara sekalian untuk menyimak Alkitab saudara, ya, karena saya akan membahas 11 pasal pertama itu menjadi rangkuman dari peperangan yang terjadi pada masa itu. Ya, jadi saudara boleh lihat Alkitabnya sama-sama ya. Nah saudara, kita lihat di awal sampai ke tengah Kejadian pasal 14, yaitu ayat 1 sampai 11. Di situ penulis seolah-olah men-zoom out kondisi yang terjadi di lingkungan Abraham itu kepada kondisi perang yang terjadi pada masa Abraham. Nah, bagian ini ditulis saudara dengan style itu seperti catatan kemenangan perang yang biasanya itu lazim dituliskan oleh raja-raja yang menang. Dan di situ biasanya raja-raja yang menang itu akan menuliskan siapa saja yang terlibat dalam perang itu, siapa yang mereka kalahkan, di mana lokasinya, dan apa konsekuensi yang diberikan kepada yang kalah dalam perang itu, dan juga keuntungan yang didapatkan oleh raja-raja yang menang. Dan tujuannya catatan ini adalah untuk supaya generasi-generasi berikutnya itu dapat mengingat dan dapat melanjutkan legacy dari raja-raja yang berhasil sebelumnya. Nah, jadi di awal pasal 14 ini kita menemukan
saudara, ada 4 raja yang bersekutu. Ya, saya nggak akan sebutkan namanya satu persatu, teman-teman. Saya nggak akan terlalu detail di dalam cerita-cerita saya ini. Tapi saya akan menyebutkan raja pertama, yaitu Raja Amrafel dari Sinear. Sejarah memang tidak tahu pasti 4 kerajaan ini lokasinya sekarang ini ada di mana. Ya, dan kalau saudara lihat di peta Alkitab saudara, 4 kerajaan ini pun juga tidak ada di dalam peta Alkitab yang ada di halaman terakhir Alkitab saudara biasanya. Nah, tapi saudara, kerajaan Sinear itu adalah sebenarnya kata lain atau bisa jadi bagian dari kerajaan besar yang bernama kerajaan Babilonia. Dan pada zaman Abraham, saudara, kerajaan Babilonia ini memang sudah ada dan juga menjadi satu kerajaan yang juga besar pada waktu itu. Ya, dipimpin oleh raja yang besar, kalau saudara pernah dengar namanya Raja Hammurabi. Dan kerajaan Babilonia ini memiliki satu ambisi untuk menguasai daerah yang ada di sekitarnya. Dan yang pastinya juga ini termasuk daerah tempat Abraham tinggal, yaitu tanah Kanaan. Nah, jadi karena itulah keempat raja ini akhirnya melakukan invasi ke daerah Kanaan, tepatnya mereka ke daerah lembah Sungai Yordan, di mana di situ ada 5 raja yang bersekutu juga, dipimpin oleh Raja Sodom dan Gomora. Nah, saudara, untuk memperjelas cerita ini, saya akan menyimpulkan 4 raja yang diwakili oleh Babilonia ini sebagai kerajaan Babilonia, dan 5 raja yang diwakili oleh Sodom dan Gomora ini sebagai kerajaan Sodom. Jadi singkat cerita, peperangan terjadi di lembah Sidim. Saudara, disebutkan di ayat ke-2 di situ. Dan pada akhirnya kerajaan Babilonia ini berhasil mengalahkan kerajaan Sodom. Dan di situ selama 12 tahun akhirnya kerajaan Sodom itu takluk dan mengabdi kepada kerajaan Babilonia. Sampai pada tahun ke-13, saudara, kerajaan Sodom ini, 5 raja tadi itu, mereka memutuskan untuk memberontak. Mungkin saja karena mereka tidak mau menjadi raja bawahan terus-menerus. Mereka memberontak kepada kerajaan Babilonia, dan akhirnya pada tahun ke-14, kerajaan Babilonia yang begitu kuatnya, dia kembali melakukan invasi ke daerah selatan. Dan kali ini lebih dahsyat lagi, saudara, karena begitu kerajaan Babilonia ini jalan ke daerah selatan dan dia melewati daerah-daerah yang saudara bisa lihat di ayat 5-7, ya, itu mereka menaklukkan semua daerah-daerah tersebut. Sampai puncaknya di ayat 8-10 terjadi pertarungan bagian kedua, sama tepatnya di lembah Sidim dengan kerajaan Sodom, yang saudara bisa tebak juga dimenangi oleh kerajaan Babilonia. Tapi akhirnya karena efek dari mereka yang memberontak, saudara-saudara sekalian, kerajaan Sodom ini juga akhirnya dimusnahkan dan mereka juga akhirnya menjadi tawanan perang. Segala harta benda, segala orang-orang yang ada di Sodom itu menjadi tawanan perang, dibawa oleh Raja Babilonia. Saudara, itu konteks singkat dari apa yang terjadi di peperangan di pasal ini. Nah, saudara, itu tadi yang terjadi sekilas 11 ayat pertama. Ya, dan kita sudah mendengar setengah lebih dari apa yang ada di dalam perikop kita. Nah, setelah ayat ke-11 selesai, saudara-saudara sekalian, penulis langsung saja dari tadi kacamata itu kayak seperti zoom out, sekarang zoom in lagi kepada tokoh utama dari narasi ini, ya, yang akan kita lihat di dalam 3 poin dalam khotbah kita hari ini. Ya, kita akan melihat 3 poin ini dari 3 tokoh yang akan kita lihat bersama-sama terutama di ayat 12 sampai ayat 16. Yang pertama, kita akan melihat Lot sebagai representasi orang benar yang tertawan oleh dunia ini. Kedua, kita akan melihat Abraham, orang benar yang menjadi instrumen Tuhan di dunia. Dan yang ketiga, kita akan melihat Kristus, raja yang telah mengalahkan dunia. Sekali lagi, saudara, saya ulang 3 poin ini di dalam 3 tokoh yang akan kita lihat di ayat 12 sampai 16 pada khususnya. Pertama, kita akan melihat Lot sebagai orang benar yang tertawan oleh dunia. Kedua, kita akan melihat Abraham, orang benar yang menjadi instrumen Tuhan di dunia. Dan yang ketiga, kita akan melihat Kristus sebagai raja yang telah mengalahkan dunia.
Tetap jangan tutup Alkitabnya saudara, kita akan berfokus kepada narasi kita dalam pembelajaran poin-poin kita hari ini. Pertama kita melihat tentang Lot, orang benar yang tertawan oleh dunia. Di ayat 12, penulis langsung memperkenalkan sekali lagi atau dia menyinggung sekali lagi tentang Lot. Ya. Saudara masih ingat Lot? Di khotbah sore 2 minggu lalu di mana kita membahas pasal 13, di situ kita sudah melihat keputusan Lot untuk dia memisahkan diri dari Abram dan akhirnya dia memilih untuk tinggal di tempat yang berbeda daripada Abram. Dia memilih untuk tinggal di lembah Sungai Yordan pada saat itu, yang ia katakan tempat itu seperti taman Tuhan karena tempat itu kelihatannya menarik, kelihatannya dapat membawa keuntungan bagi Lot, di mana Lot bisa mengelola dan mengembangkan harta yang dia miliki. Ya, kita melihat di pasal 13 kemarin bahwa Lot itu cenderung bersifat oportunis. Dia melihat peluang yang besar. Tetapi masalahnya saudara, di tempat yang Lot pilih itu dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Yang dikatakan di pasal 13 ayat 13, kalau orang-orang Sodom itu adalah orang-orang yang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Akan tetapi Lot mengkompromikan imannya. Dan di pasal 13 akhirnya Lot berkemah di dekat kota Sodom. Nah saudara, di pasal 13 ini, di pasal 14 maksud saya, pasal 14, terutama 14 ayat 12, saat pertama kali penulis ini menyinggung kembali tentang Lot. Di situ dikatakan Lot akhirnya juga menjadi salah satu bagian dari orang yang tertawan dari peperangan kerajaan Babilonia dan kerajaan Sodom. Ya. Hal ini terjadi karena di akhir 12 dikatakan sebab Lot diam di Sodom. Nah saudara, ini adalah sebenarnya satu keterangan yang sangat penting yang saya rasa penulis ini mau memberitahu kepada kita semuanya. Kalau saudara baca, ya bandingkan Lot di ayat 13 dan 14 itu. Di ayat 13, ya Lot itu dibilang dia baru tinggal atau berkemah di dekat kota Sodom. Tapi di ayat 14 dikatakan dia saat itu tinggal, ya, atau di dalam bahasa saya dikatakan dia menetap di kota Sodom. Dia sudah menjadi satu bagian dari kota Sodom. Nah, saudara, sebenarnya di sini penulis mau menunjukkan satu penurunan kualitas iman yang terjadi di dalam diri Lot. Lot yang pada awalnya berkompromi, dia memilih untuk tinggal di kota yang dia rasa itu adalah kota yang dapat menguntungkan dirinya. Pada akhirnya dia menjadi satu dengan kota itu. Dan nantinya saudara, kalau kita melihat kisah Lot sekali lagi di Kejadian 19. Di situ di Kejadian 19 ayat 1. Di situ nanti kita melihat dikatakan kalau Lot itu duduk di pintu gerbang kota Sodom. Yang artinya saudara, orang yang duduk di pintu gerbang kota pada zaman itu adalah orang-orang penting. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin kota, dan Lot adalah salah satu dari orang itu. Dan saudara, Lot di sini dia tidak cuma akhirnya tinggal di kota Sodom, dan dia juga akhirnya menjadi satu, mengidentifikasikan Sodom dengan dirinya. Dan ini dikatakan sebagai penurunan kualitas iman, karena kita tahu orang-orang di kota Sodom itu adalah orang-orang yang berdosa terhadap Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang jahat. Padahal Lot adalah orang yang benar, dikatakan di dalam firman Tuhan kita. Nah saudara, dari sini kita bisa melihat satu hal. Bahwa sistem dunia menarik kita itu terjadi dengan sangat apik, terjadi dengan sangat rapih sekali saudara. Dan dunia akan membawa kita untuk menjadi satu dengannya. Nah saudara, ini adalah gambaran dari orang-orang yang di khotbah lalu kita bilang orang-orang yang belum dewasa iman, yang lebih mementingkan keinginan dirinya daripada imannya. Dan mungkin saudara, kita adalah orang-orang yang pernah di posisi seperti Lot, atau mungkin saat ini pun juga kita di posisi seperti Lot, yang berkompromi dengan dunia ini karena berbagai macam alasan. Entah itu karena kita melihat dunia ini memberikan tawaran yang menarik untuk kita, atau mungkin dengan alasan kepepet, atau mungkin dengan alasan yang lebih rohani sekalipun,
Misalkan, ya nggak apa-apa lah saya kompromi sedikit. Toh ini nantinya juga untuk saya memuliakan nama Tuhan juga. Saya nantinya juga untuk melayani Tuhan juga. Saudara, kalau saya ibaratkan, ya, bagaimana dunia menarik kita, dosa menarik kita, untuk kita menjadi satu dengannya itu seperti ini. Ibaratkan saudara kalau kita lagi jalan-jalan ke mall. Mungkin awalnya saudara cuma iseng, ya nggak mau beli apa-apa di mall, ya, dan kita biasa kalau di mall ngapain? Window shopping, ya kan? Sampai kita melihat ada satu baju yang menarik di etalase sebuah toko. Ya, kita melihat baju itu, kita tertarik, lalu akhirnya kita masuk ke dalam toko itu, ya. Kita tanya kepada penjaga toko itu mau coba bajunya, kita coba bajunya, kita lihat bajunya pas dan akhirnya kita beli. Baju itu, ya, kita menjadi satu dengan baju itu. Nah, saudara, seperti inilah saudara, dunia menarik kita dengan begitu apiknya, bahkan tanpa kita sadari, saudara-saudara. Masalahnya, saudara, dunia tidak dapat memberikan apa yang kita perlukan, yaitu kenyamanan dan keamanan. Buktinya, saudara, di ayat 12 ini kita lihat Lot menjadi orang yang tertawan. Ya, kita lihat bersama-sama Lot sebenarnya bukan orang yang tidak memiliki kekuatan. Lot itu di pasal 13 yang lalu dikatakan dia harus berpisah dari Abraham karena hartanya terlalu banyak, sudah tidak lagi muat kalau mereka hidup bersama-sama. Dan juga terjadi perselisihan antara gembalanya Abraham dan gembalanya Lot. Ya, artinya Lot ini juga sebenarnya orang yang cukup memiliki kekuatan. Dia memiliki harta, dia memiliki orang-orang yang dia bisa andalkan. Nah, saudara, tapi saat di ayat 12, Lot menjadi salah satu tawanan. Di situ kita melihat apa yang Lot miliki tidak dapat menyelamatkan dirinya. Mungkin saudara kita melihat di situ, ini apa yang terjadi sama Lot ini adalah satu hukuman yang Tuhan berikan kepada Lot. Itu bisa saja terjadi, saudara. Tapi di dalam kondisi seperti ini pun kita sebagai orang benar juga bisa saja tertimpa kejadian yang sama seperti Lot. Tapi di sini penulis mau memberikan satu penekanan. Lot yang telah memisahkan diri dari Abraham, dia berkata, sebenarnya di situ dia merefleksikan bahwa dia memisahkan diri dari perlindungan dan otoritas Abraham. Dia memilih Sodom, saudara sekalian, sebagai tempat perlindungannya, sebagai tuannya. Dan kita lihat bersama-sama apa yang terjadi dengan Lot maksud saya. Sodom tidak dapat melindunginya. Saudara, begitu pula dengan dunia ini. Seberapa besar harta yang kita miliki, seberapa tinggi kekuasaan yang kita bisa raih, seberapa kita mau menjaga keluarga kita untuk tetap menjadi keluarga yang kita bisa banggakan. Saudara, semua itu tidak dapat menjadi sumber keselamatan kita. Kalau ada satu hal terjadi di tengah-tengah dunia ini, satu peristiwa, bencana, atau hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi di dalam dunia ini. Seringkali saudara, hal itu membuktikan, peristiwa-peristiwa buruk itu bisa membuktikan, kalau apa yang selama ini kita anggap berharga, apa yang selama ini kita pegang dalam hidup kita, yaitu hal-hal duniawi ini, itu tidak dapat memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Niscaya kita tetap akan menjadi orang yang tertawan di dalam dunia ini, saudara-saudara sekalian. Dan seperti Lot, saudara, yang sudah tertawan, Lot nggak akan bisa melepaskan dirinya sendiri. Begitupun dunia ini, dia akan begitu mengurung kita, mengikat kita, sehingga kita menjadi satu dan tidak bisa terlepas dengan dunia ini, tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Yang kita akan lihat di bagian kedua. Ya, yaitu kita akan melihat ke tokoh kedua itu Abram sebagai orang benar yang menjadi instrumen Allah di dalam dunia. Dan kita masuk ke ayat 13, saudara. Nah, fokus narasi ya setelah menceritakan tentang Lot di ayat 12 itu berpindah kepada Abram. Nah, di sini Abram itu diberikan keterangan oleh sang penulis di ayat 13 ini, dikatakan dia itu sebagai orang Ibrani. Nah, saudara, ini pertama kali kata Ibrani muncul juga di dalam Alkitab kita. Dan kata Ibrani sendiri ini sebenarnya merupakan sebutan
kepada bangsa keturunan Abraham yang disebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya gitu. Sama halnya misalnya kalau kita orang Indonesia itu nyebut orang Amerika sebagai orang bule gitu. Nah, penulis sengaja membeberkan keterangan Abraham sebagai orang Ibrani ini untuk memberikan perbedaan identitas Abraham dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Nah, saudara ingat, seperti yang sudah kita bahas di firman-firman sebelumnya, Abraham itu pergi ke tanah Kanaan dan dia diam di sana sebagai orang asing. Ya. Tetapi dengan mengatakan bahwa Abraham ini adalah orang Ibrani, artinya Abraham itu tidak mengidentifikasikan dirinya dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan ini juga menunjukkan satu kontras dengan apa yang terjadi kepada Lot. Nah, dan di sini juga Abraham juga dengan informasi ini mengatakan bahwa Abraham itu tetap mempercayai janji Tuhan. Janji yang akan menjadikan keturunan Abraham itu menjadi bangsa yang besar. Tidak hanya itu aja saudara, di ayat 13 Abraham juga dikatakan dia masih tinggal di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre. Nah, secara konsisten saudara, penulis menyebutkan lokasi pohon tarbantin di Mamre ini di 3 pasal yang sudah kita dengar bersama-sama. Pasal 12, 13, dan 14. Lokasi ini pun juga menjadi tempat pertama kali Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di tanah perjanjian. Dan di situ juga Abraham membuat mezbah kepada Tuhan pada saat itu. Pasal 13 pun saat Abraham kembali dari Mesir, akhirnya Abraham pun juga akhirnya berdiam di Mamre ini saudara-saudara. Nah, ini juga menunjukkan kesetiaannya Abraham terhadap janji Tuhan. Abraham di sini berkata dia tidak mau pergi kemana-mana dari apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada dirinya. Nah, kontras ini semakin nyata lagi saudara antara kehidupan Abraham dan kehidupan Lot. Di mana Abraham dia tetap memegang janji Tuhan. Inilah saudara kontras yang firman Tuhan berikan orang yang hidup menurut imannya, yaitu Abraham, dan orang yang hidup menurut penglihatannya, yaitu Lot. Nah, menariknya juga saudara, di tengah situasi perang yang begitu hebat ini, ternyata kawasan tempat Abraham tinggal itu tidak terpengaruh. Jadi bisa dikatakan Abraham itu aman-aman saja pada saat perang besar itu terjadi pada masa itu. Nah, sampai di ayat 13 kita lihat, di ayat 13 dan 14 kita lihat Abraham mendapatkan berita dari sekutunya orang Amori kalau Lot itu sudah tertawan oleh raja-raja Babilonia. Dan saudara mendengar berita ini, di ayat 14, Abraham lalu mengutus orang-orang terbaiknya, jumlahnya 318 orang, dan dia mengejar musuh tentara-tentara Babilonia ini sampai ke daerah Dan. Artinya Abraham itu naik sampai ke utara perbatasan tanah perjanjian. Tidak sampai di situ aja, pasukan Abraham ini menyerang lebih jauh lagi, sampai dikatakan ke daerah ke sebelah utara Damsyik, yaitu daerah yang benar-benar bisa dikatakan itu adalah salah satu pusat dari pasukan atau kerajaan Babilonia pada saat itu. Akhirnya kita lihat di dalam cerita ini Abraham menang dan dia akhirnya membebaskan Lot, membawa kembali harta benda yang telah dirampas oleh raja-raja Babilonia dan juga orang-orang Sodom yang ditawan sebelumnya. Dan sebenarnya saudara, kalau kita pikir di sini, kenapa Abraham sampai berani mengirimkan pasukannya? Kita tahu loh Abraham ini saat dia bertindak untuk mengirim pasukannya, dia itu lagi melawan satu kekuatan yang sangat besar. Apalagi kita lihat jumlah pasukannya itu nggak banyak-banyak banget saudara, cuma 318. Tapi Abraham berani mengirim saat dia mendengar Lot itu tertawan. Hal ini saudara, Abraham lakukan karena dikatakan di ayat 12 dan 14. Di situ dikatakan bahwa Lot ini adalah anak saudaranya Abraham. Dan dengan kata lain di dalam bahasa aslinya, di situ penulis masih menuliskan bahwa Lot ini adalah bagian dari keluarga Abraham. Dan pada saat itu saudara, kalau kita lihat Lot itu adalah satu-satunya keluarga yang Abraham miliki selain dia dan Sarai pada waktu itu. Dan inilah yang menjadi satu alasan saudara, karena Lot yang masih bagian dari anggota keluarganya. Lot pun juga adalah bagian dari orang di dalam perjanjian Tuhan. Lot juga adalah orang-orang yang mewarisi janji yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Karena janji yang Tuhan nyatakan kepada Abraham itulah janji kepada Abraham dan seisi rumahnya, termasuk kepada Lot. Dan saudara, inilah yang
eh, inilah yang menjadi motivasi Abraham, karena Abraham memegang janji Tuhan begitu rupa. Dan Abraham melihat bahwa Lot adalah orang di dalam perjanjian ini, makanya Lot adalah orang yang harus diselamatkan pada saat itu. Meskipun Abraham sudah tahu sebenarnya saudara, kalau Lot itu dia sudah memisahkan diri daripada Abraham. Abraham sebenarnya tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadap Lot. Dan juga Abraham di sini mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Ibrani, saudara. Dia memiliki satu peranan yang begitu beresiko, saudara sekalian, saat ia berani untuk maju menyelamatkan Lot. Karena dia adalah orang yang sebenarnya bukan bangsa siapa-siapa pada saat itu. Nah, saudara, kita bisa jadi ada di dalam posisi Abraham sebagai orang-orang yang Tuhan pakai sebagai instrumen Allah. Minggu lalu, saudara, kalau kita mendengar khotbah dari pastor kita, Pastor Tezar di situ, kita mendapatkan satu poin, saudara, bahwa Tuhan itu bekerja melalui instrumen-instrumen yang ada di dunia ini, melalui umat-umatnya, melalui murid-muridnya, anak-anaknya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kita pun juga dikatakan sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk membawa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk memelihara satu sama lain di dalam dunia ini, untuk membebaskan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan saudara, ini adalah satu panggilan kita anak-anak Tuhan semuanya, bahwa kita dipanggil menjadi instrumen Allah yang mulia di tengah-tengah dunia ini. Tapi seringkali saudara, hal ini membawa tantangan besar bagi kita. Kita seringkali berpikir, oke, saya mau jadi instrumen Tuhan kalau ada dua syarat yang minimal terpenuhi. Yang pertama, saya melihat apakah orang yang saya layani itu layak untuk mendapatkan bantuan. Apakah dia layak untuk saya layani? Dan terkadang kita pun juga berpikir, apakah menjadi instrumen Tuhan waktu kita melayani satu sama lain itu dapat meresikokan kehidupan kita? Dapat membawa kita kepada satu ancaman kah? Atau satu kondisi yang tidak nyaman kah? Dan saudara, kalau kita berkata, kita berpikir akan hal ini, saudara sekalian, kita seringkali lebih memilih-milih siapa yang kita mau layani. Kita mungkin hanya mau melayani dengan interaksi yang terbatas, atau mungkin kita pikir saya mau melayani karena orang-orang yang saya layani itu mereka pantas untuk saya bantu. Tapi saudara, apa yang terjadi kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang sebenarnya di mata kita tidak layak kita layani? Bahkan kalau sampai Tuhan memanggil kita untuk menjadi instrumennya, dan itu meresikokan kehidupan kita. Saudara, Abraham tidak melihat dua faktor ini saat dia menyelamatkan Lot. Dia melihat satu fakta yang lebih besar daripada hidupnya sendiri, saudara. Yaitu fakta bahwa Tuhan yang setia kepada umat-umatnya. Dan ini kita akan masuk ke poin kita yang ketiga, yaitu Kristus, Raja yang telah mengalahkan dunia ini. Saudara, menariknya di pembacaan firman kita hari ini, kita tidak menemukan ada satu kata pun tentang Tuhan. Ada satu kata Tuhan dituliskan di perikop kita hari ini. Tapi saudara, tangan Tuhan ada di seluruh aspek di dalam perikop yang kita dengar hari ini, di dalam firman kita hari ini. Saudara, kenapa Abraham menyelamatkan Lot? Ingat sebelumnya saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham? Abraham waktu dia di Mesir, waktu dia pun jatuh ke dalam dunia itu, dia jatuh ke dalam tantangan imannya, saudara sekalian. Waktu dia di Mesir, Tuhan sendiri yang mengintervensi, menyelamatkan dia dari Firaun dan membawa dia kembali ke tanah perjanjian. Abraham telah melihat Tuhan yang setia kepada umat-umat di dalam perjanjiannya, kepada orang-orang yang di dalam perjanjiannya. Abraham telah melihat kasih setia Tuhan yang besar yang dia sudah alami.
Dan karena Lot adalah salah satu orang di dalam perjanjiannya Tuhan, Abraham pun melihat kasih setia Tuhan pun juga harusnya nyata kepada Lot. Dan Tuhan memakai Abraham sebagai instrumennya untuk menyelamatkan Lot. Dan di sini saudara kita melihat kemenangan besar yang terjadi kepada Abraham. Abraham akhirnya berhasil menaklukkan raja-raja yang kuat tersebut, raja-raja Babilonia yang kuat tersebut. Padahal Abraham memiliki, di situ kita lihat dia memiliki kemampuan yang cukup terbatas, saudara. Tapi kita tahu, kita lihat di sini, saudara, bagaimana Tuhan memimpin Abraham. Tuhanlah yang sebenarnya berperang saat Abraham berperang melawan kerajaan-kerajaan yang kuat tersebut, kerajaan-kerajaan Babilonia itu. Dan pada akhirnya, Lot diselamatkan, dipulihkan kembali. Dan saudara, bukankah ini adalah gambaran dari juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Dia meninggalkan segala kemuliaannya di surga. Dia datang ke dalam dunia yang sangat penuh dengan kekejaman, penuh dengan keberdosaan. Datangnya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah kedatangannya untuk membawa kerajaannya dan berperang melawan dunia yang berdosa ini, saudara-saudara sekalian. Saudara, kita sering mendengar Tuhan adalah juru selamat kita. Tapi kita kadang lupa bahwa Tuhan Yesus pun adalah Tuhan yang datang sebagai Raja untuk bertahta di atas dunia ini, saudara sekalian. Tanpa Tuhan Yesus datang sebagai Raja, saudara-saudara sekalian, mungkin kita saat ini masih belum tahu kita ini milik siapa, saudara-saudara sekalian. Dan karena Tuhan Yesus datang sebagai Raja, Dia datang berperang di dalam dunia ini, membebaskan kita dari tawanan-tawanan dosa. Kita saat ini dapat memanggil Tuhan kita sebagai Raja kita yang hidup. Kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Sama seperti waktu Abraham itu membebaskan tawanan-tawanan kota Sodom. Itu artinya setiap apa yang Abraham bebaskan pada waktu itu menjadi miliknya sendiri. Saat Kristus datang membebaskan kita, saudara-saudara, Kristus pun juga membebaskan kita agar kita menjadi harta pusaka yang berharga bagi Bapa kita di surga. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia tidak datang dengan membawa pasukan yang begitu perkasa. Dia tidak datang membawa kereta kuda. Dia tidak datang untuk menghabisi langsung orang-orang yang jahat di tengah-tengah dunia ini, dosa-dosa di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai hamba. Hamba yang menderita. Hamba yang malah harus mendapatkan perlawanan terbesar, simbol keberdosaan terbesar di dunia ini, yaitu salib. Tapi Kristus yang datang sebagai Raja yang menyelamatkan. Simbol keberdosaan itu, saudara, menjadi simbol pengharapan yang begitu besar. Karena dengan kematian Kristus sajalah dosa dikalahkan. Dan Kristus nggak cuma mati, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan di situ maut dikalahkan. Dan kita semua, saudara, yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa dan maut di dalam diri kita sudah dikalahkan oleh Kristus. Kita bukan lagi orang-orang tertawan, saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Kita bukan lagi terikat dengan dunia ini, tapi kita adalah harta kesayangan pusaka Allah sendiri. Dan saudara-saudara sekalian, bagi kita yang merasa kita seperti Lot saat ini, merasa tertawan di dalam dunia ini, kita merasa kita tidak memiliki satu jalan keluar dari keterikatan kita terhadap dosa-dosa kita dari dunia ini. Kalau saudara berpikir seperti itu sebenarnya udah menjadi satu langkah yang baik, saudara. Dan ingat, saudara, kalau kita merasa kita tidak mampu, saudara sebenarnya sudah dibebaskan oleh Kristus sendiri. Pandang kembali Raja kita, Kristus yang telah membebaskan kita.
Dan bagi kita saudara-saudara yang terpanggil, yang di dalam posisi sebagai Abraham untuk melayani satu sama lain. Saudara mungkin bingung, apa yang kita bisa lakukan untuk melayani satu sama lain. Saya ini orang biasa-biasa aja, saya ini orang yang terbatas. Mungkin saya bukan orang yang punya pendidikan yang tinggi, punya kemampuan skill yang bisa banyak membantu orang. Saudara, pandanglah Kristus sebagai Raja kita juga, yang mengasihi satu sama lain lebih daripada kita mengasihi orang-orang tersebut. Dan di situ kita melihat bahwa waktu kita melayani Tuhan, waktu kita menjadi instrumen Tuhan di tengah-tengah dunia ini, Raja kitalah yang sebenarnya bekerja melalui kita. Kita ini hanya alat, saudara-saudara sekalian. Dan itulah saudara sekalian yang menjadi perenungan kita dalam firman kita hari ini. Pandanglah Kristus yang telah mengalahkan maut, telah mengalahkan dosa. Dia Raja yang hidup, dia Raja atas dunia yang kacau ini, saudara. Dan marilah kita kembali melihat kepada pengharapan kita yang hidup. Kita berdoa. Tuhan, betapa besar kasih setiamu Tuhan. Dan betapa Tuhan Kau sendiri Tuhan di dalam kasih-Mu telah menuntaskan setiap kemelut dosa dan maut yang kami takuti Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kau sendiri Tuhan yang telah membebaskan kami dari tawanan dosa, dari tawanan dunia ini Tuhan, menjadi milik yang berharga di mata-Mu Tuhan. Dan Bapa, seringkali kami lupa Tuhan siapakah diri kami Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah Kau bebaskan, bahwa kami adalah harta milik kesayangan-Mu yang berharga Bapa. Kami lupa Tuhan melihat-Mu sebagai Raja kami, malah kami melihat-Mu sebagai hal-hal lain di dalam dunia ini. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Dan biar Tuhan kami terus memandang-Mu Tuhan sebagai Raja. Dan di situ Tuhan, biar kehidupan kami selalu dibawa di dalam penyembahan yang sejati di hadirat-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Yesus kita sudah ditransfer dari kerajaan dunia ini ke kerajaan Allah di surga. Kewarganegaraan kita sudah berbeda, tidak lagi warga negara dunia ini, tapi kewarganegaraan kita berada di surga dengan Allah Bapa. Marilah kita selama masih hidup di dunia ini merepresentasikan Raja kita, Yesus Kristus, supaya dengan harapan tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, teman-teman kita di sekeliling kita, terus bisa melihat kasih Yesus dan juga menerimanya. Terimalah pemberkatan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat.